Ya. Sabda hidup pada hari esok. Sabda hidup ku tak gentar, karena Tuhan yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sabda hidup ada hari esok. Sabda hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya Bapak Surgawi, kami bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan, bersyukur dengan segala pujian dan hormat kami pada pagi ini. Tuhan berkati ibadah kami, berkati persekutuan kami. Seberapa kami yang hadir Tuhan, berkati kami. Bahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berdoa, sedang beribadah di tempat mereka masing-masing. Tuhan lawat mereka Tuhan, Tuhan berkati mereka. Kami sangat rindu melayani Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan. Sekalipun keadaan yang sangat-sangat seperti ini Tuhan, kami tidak kekurangan berkat-Mu. Kami terus melayani Tuhan, kami terus memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, anak-anak kami, kita tetap bersyukur. Kalaupun keadaan yang kita hadapi sungguh sangat luar biasa, di mana saat ini kesempatan untuk kita terbatas, ya, termasuk kita beribadah pun saat ini terbatas. Oleh sebab itu kita akan menggenapi firman Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya melalui kitab Matius pasal yang ke 20 18 ayat 20. Barang 2 orang 3 orang engkau sehati mengundang Tuhan, maka aku ada di tengah-tengah kamu. Saat ini di setiap keluarga, marilah mengundang Tuhan. Bawalah keluarga, Bapak Ibu, anak-anak, bawalah bersekutu supaya kita menggenapi firman Tuhan itu pada saat ini. Tuhan memberkati. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita pagi ini sebagai perenungan kita, terambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan hari ini kepada kita. Pertama, Tuhan selalu berkenan untuk kita temui. Firman Allah berkata hari ini, mendekatlah kepadaku. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia mendekat kepadamu. Firman ini menunjukkan betapa Tuhan kita setiap saat bisa kita panggil, bisa kita serukan. Firman Allah berkata, Dia bukan di seberang lautan, bukan di tempat yang tinggi, tetapi firman Allah berkata, ada Dia di dalam hati kita. Dia ada di dalam hati kita. Sesuai dengan firman Tuhan,
dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 dikatakan ayat yang ke-6 di sana, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti saat ini tergantung kepada kita semua. Adakah kita mencari Tuhan? Adakah kita mendekat dengan Tuhan? Dia selalu mendekat kepada kita. Dia selalu ada di hadapan kita. Tidak jauh, ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, keadaan apapun yang kita alami sekarang ini, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Sekalipun dunia, manusia membatasi kita, tapi Tuhan tidak pernah membatasi dirinya untuk kita temui. Ada dia setiap saat, jikalau kita datang dan berseru kepada dia. Sekarang kita sedang diintimidasi oleh iblis, di mana kita sedang peperangan rohani, di mana iblis sudah mengacaukan dunia ini melalui virus corona yang sedang terjadi. Apakah kita menjadi khawatir atau takut? Benar, secara manusia kita takut, khawatir. Tetapi di dalam Tuhan Allah berbicara kepada kita, jangan khawatir, jangan takut. Aku menyertai engkau. Yesaya pasal 41 ayat 10 berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Sebab itulah saat ini kita akan berkata, Tuhan kekuatanku, Tuhan penolongku, Tuhan bersama dengan aku. Yang kedua, sebagai manusia kita harus menyadari kelemahan kita. Sadarlah kemalanganmu, berduka cita. Artinya di sini kita harus menyadari keterbatasan kita. Sebagai manusia kita terbatas. Kita bisa kena virus, kita bisa penyakit, kita bisa dalam penderitaan. Tetapi kita sadari hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa memberkati kita. Firman Allah melalui Yeremia pasal yang ke-7 berkata, 17 ayat 7 berkata, andalkanlah Tuhan dalam segala kehidupanmu. Kita baca sebentar. Atau tolong Bapak Gloria dibaca Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 kalau nggak salah. Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Berarti tidak ada yang kita bisa andalkan di dunia ini, hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, berserulah kepada Tuhan. Katakan, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan. Hanya Engkau yang bisa menjauhkan kami dari virus corona ini. Hanya Tuhan yang bisa memberi kita perlindungan. Oleh sebab itu, sadarilah, kita sadarilah, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita dari segala virus yang terjadi di dunia ini. Sekalipun itu adalah pekerjaan iblis, dan kita tahu kita akan menang bersama dengan Yesus. Yang terakhir dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Ia akan meninggikan kamu. Saudaraku, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak menganggap kita hebat, kita tidak menganggap kita superior, tetapi kita adalah orang-orang yang lemah, yang dipanggil oleh Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Tuhan mau meninggikan kita jikalau kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. 2 Tawari pasal yang ke-14 ayat 7 ayat 14 kalau nggak salah ya. Kita baca sebentar. 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Tuhan akan bisa memulihkan negeri kita ini kalau kita mau merendahkan diri kepada Tuhan. Ingat,
Paulus yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Paulus, Paulus, karena engkau ada di kapal ini, semua orang yang ada di kapal ini diselamatkan. 275 orang mereka sedang berlayar. Tetapi gelombang dan badai yang sangat luar biasa datang mengempas. Tetapi mereka sudah ingin mati semuanya. Tapi Tuhan berkata, Paulus jangan takut. Karena engkau ada di kapal ini, maka semua orang-orang yang menyertai engkau akan diselamatkan. Saya percaya hari ini, karena orang percaya yang ada di Indonesia, Indonesia ini diselamatkan. Indonesia ini dipulihkan. Indonesia ini beroleh berkat. Keselamatan dari Tuhan. Saya sangat percaya itu. Kita semua percaya. Maka kita sedang berdoa. Kita sedang bergumul lewat doa-doa yang sudah kita sampaikan. Maka Tuhan akan melawat negeri kita. Menyelamatkan negeri kita lewat pengampunan yang dari Tuhan. Terpujilah Tuhan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik. Inilah kami umat-Mu yang tidak seberapa banyak berkumpul di hari Minggu di jam 10 ini Tuhan. Mengucapkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Keadaan yang terjadi negeri kami tidak mengerti dan tidak tahu. Tapi negeri kami telah dilanda virus corona yang mematikan. Sudah banyak korban Tuhan. Bahkan sudah banyak yang sedang dalam pemulihan, baik isolasi, baik karantina, yang sedang digalakkan oleh pemerintah untuk disembuhkan. Tuhan, berkatilah negeri kami, berkatilah bangsa kami, terlebih juga pemerintah kami yang sudah menangani semua melalui para medis, para dokter, jururawat, semua yang sudah bekerja bersama-sama. Lewat tangan-tangan mereka Allah sedang bekerja. Lewat kemurahan-Mu bangsa ini akan dipulihkan. Bangsa ini akan diselamatkan. Bahkan lewat doa-doa orang percaya yang sedang berdoa, yang sedang memohon, baik doa puasa, baik doa khusus yang dipanjatkan oleh domba-domba Tuhan. Maka negeri kami diselamatkan. Negeri kami dipulihkan. Negeri kami ini akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang menderita dipulihkan, bahkan virus corona pun dihancurkan, ditolak di dalam nama Yesus. Kami tahu itu adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang mengacaukan dunia ini Tuhan. Tetapi kami punya Allah yang sudah menang atas segala maut dan segala kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Tangan-Mu yang penuh ajaib luar biasa akan menyertai kami. Terpuji-pujilah Tuhan, termulialah Engkau Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang sedang tunduk Bapa hari ini mengucapkan pujian dan doa kepada Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan, diberkatilah ibadah persekutuan kami. Terima kasih persekutuan kecil, persekutuan besar hari ini. Terpuji, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Biarlah negeri kami ini diselamatkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita akhiri dengan doa kita. Bapa kami, Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kembali dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Maranatha. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian.